warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam video pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi sejarah. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, kakak punya sebuah video untuk kalian tonton. Yuk kita cek video berikut ini. Bayangkan saat kita bertamasya ke taman safari, bukan hanya iguana atau gajah yang kita lihat, tapi justru T-Rex dari zaman Jura atau mamut berbulu dari zaman es. Apakah mungkin hewan-hewan yang telah punah ini bisa dihidupkan kembali? Dino Park mungkin saja cuma kisah fiksi, tapi mungkin kita masih bisa mewujudkan Pleistocene Park, yaitu padang tundra dingin ala beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Rupanya beberapa peneliti biologi molekuler telah menemukan cara untuk membangkitkan kembali spesies-spesies hewan yang sudah punah. Salah satunya spesies hewan pada zaman es, yaitu mamut berbulu. Gimana? Seru kan videonya tadi? Di video tadi kita bisa mengetahui kalau para pakar atau ahli genetika pada saat ini sedang berupaya untuk meregenerasi atau menghidupkan kembali hewan-hewan yang telah punah, termasuk hewan purba seperti halnya dinosaurus dan juga mamut. Emang dinosaurus dan mamut itu benar-benar ada ya? Bukannya itu hanya ada di film-film aja. Kalau misalkan mereka benar-benar ada, kan ukuran dinosaurus itu gede banget. Sedangkan manusia itu ukuran tubuhnya kecil. Tapi kok dinosaurus yang punah bukannya manusia? Kan harusnya dinosaurus bisa makan manusia sehingga manusia punah. Tapi kenyataannya saat ini manusia masih bisa tetap hidup, sedangkan dinosaurus yang telah punah. Nah, penasaran? Untuk menjawab pertanyaan kalian tersebut, mari kita belajar mengenai materi sejarah perkembangan kehidupan pada masa praaksara. Kehidupan masa praaksara tentunya sangat berbeda dengan kehidupan modern saat ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Praaksara itu berasal dari dua kata, yaitu pra dan juga aksara. Pra artinya adalah sebelum dan aksara artinya adalah tulisan. Dalam bahasa Sanskerta, zaman praaksara kadang disebut juga sebagai zaman nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya adalah tulisan. Jadi, kalau disimpulkan, zaman praaksara atau nirleka itu adalah zaman di mana manusia pada saat itu belum mengenal yang namanya tulisan. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan kehidupan pada masa praaksara, sedangkan pada saat itu tulisan saja belum ditemukan? Pernahkah kalian melihat ini atau melihat ini ketika saat kalian berjalan-jalan ke museum? Ya, informasi mengenai sejarah perkembangan kehidupan pada masa praaksara itu bisa kita dapatkan dari hasil penemuan-penemuan para ahli terhadap fosil-fosil dan juga artefak kehidupan manusia pada saat zaman tersebut. Lalu, sejak kapan sih kehidupan pada masa praaksara itu dimulai? Sejarah perkembangan kehidupan pada masa praaksara itu dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di mana pada saat itu pertama kali bumi mulai terbentuk. Lalu, sejarah perkembangan kehidupan pada masa praaksara ini mulai berakhir pada saat Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu menemukan sebuah tulisan, yaitu piktograf. Tulisan-tulisan dengan simbol. Nah, baru kemudian negara-negara atau wilayah-wilayah lain menyusul dengan kurun waktu yang berbeda, seperti halnya Tiongkok,
itu baru menemukan sekitar 1000 tahun setelah Mesir kuno menemukan tulisan. Lalu kemudian sebelum tahun 1 Masehi, Eropa pun menemukan tulisan. Kapan Indonesia menemukan tulisan? Sekitar abad keempat Masehi. Pada saat itu pengaruh Hindu mulai masuk ke wilayah Indonesia dan mengajarkan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Buktinya adalah dengan ditemukannya Yupa di daerah Kuta yang kemudian menjadi salah satu wilayah kerajaan Hindu pada saat itu. Nah, jadi untuk akhir dari masa praksara itu sendiri tidak dapat ditarik secara umum bahwasannya semua manusia di dunia ini mengalami masa akhir praaksara itu secara serentak. Karena buktinya setiap daerah, setiap bangsa itu menemukan tulisan dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah periodisasi perkembangan kehidupan pada masa praaksara. Ada 3 periodisasi, yaitu yang pertama adalah periodisasi berdasarkan bukti geologis, yang kedua ada periodisasi berdasarkan bukti arkeologis, dan yang ketiga periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Dalam pembelajaran kali ini, kita hanya akan mempelajari periodisasi berdasarkan bukti-bukti geologis. Nah, periodisasi berdasarkan bukti geologis itu berarti kita mempelajari kehidupan pada masa praaksara, dilihat dari semenjak awal bagaimana proses terbentuknya muka bumi ini. Dan kapan manusia itu mulai ada? Apakah hewan dulu yang muncul? Ataukah manusia dulu yang muncul? Nah, berdasarkan periodisasi secara geologis kita bisa mengetahui makhluk apa sih yang pertama kali tercipta di muka bumi ini. Yang pertama adalah zaman Arkaiko. Yuk ulangi, zaman apa? Arkaiko. Zaman ini mulai ada semenjak 4,5 sampai 2, miliar tahun yang lalu. Pada saat zaman ini, bumi pertama kali mulai terbentuk. Bumi pertama banget nih membentuk yang namanya kerak bumi. Sehingga pada saat itu lapisan kerak bumi itu masih sangat panas, suhunya masih sangat tinggi. Sehingga si bumi ini tuh yang bulat terlihat seperti gas bola panas. Begitupun isi di dalam bumi itu masih hanya kayak mata air panas di mana-mana. Menurut kalian, mungkin gak sih makhluk hidup bisa bertahan pada saat situasi bumi seperti itu? Tentu tidak ya. Karena memang pada saat zaman Arkaikum ini belum terdapat yang namanya kehidupan. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman ini dimulai sejak 2,5 miliar sampai 245 juta tahun yang lalu. Zaman ini bisa dibagi ke dalam beberapa kala atau zaman sih sebetulnya. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada zaman Kambrium, yang kedua ada zaman Ordovisium, yang ketiga ada zaman Silur, yang keempat ada zaman Devon, dan yang kelima ada yang namanya zaman Karbon. Yang pertama adalah zaman Kambrium. Zaman Kambrium ini aktivitas vulkanisme itu mulai meningkat, dan pada saat zaman ini pertama kali mulai muncul flora dan juga fauna. Makhluk yang pertama kali muncul itu adalah makhluk yang masih sangat sederhana, seperti halnya bakteri dan juga mikroorganisme. Lalu floranya itu seperti koral-koral yang ada di sekitar
bawah laut. Yang kedua adalah zaman Ordovisium. Di zaman Ordovisium itu gunung-gunung pertama kali mulai terbentuk. Gunung yang mulai terbentuk ini adalah gunung-gunung yang berada di bawah laut, karena pada saat zaman ini belum terdapat kehidupan di daratan. Semuanya masih berada di lautan. Nah, pada saat zaman ini pertama kali muncul makhluk hidup bertulang belakang, yaitu adalah ikan tidak berahang. Yang ketiga adalah zaman Silur. Di zaman Silur ini aktivitas permukaan air laut itu banyak terjadi naik dan juga turun, karena pada saat itu iklim masih sangat ekstrim. Jadi tidak stabil, sering terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan juga sangat besar. Dan pada saat zaman Silur ini banyak tercipta batu kapur dan juga batu pasir. Nah, lanjut kalau misalkan di zaman Devon itu mulai muncul tanaman-tanaman besar seperti sikas dan juga pakis. Hanya saja yang paling terkenal di zaman Devon ini disebut juga sebagai zaman ikan, karena mulai muncul berbagai jenis ikan-ikan itu di zaman Devon ini. Gitu. Devon sendiri artinya adalah ikan. Dan sebelumnya kan ikan itu hanyalah ikan tanpa rahang, tapi kalau di zaman Devon ini mulai muncul jenis ikan-ikan yang lainnya, seperti halnya ikan paus, hiu purba, dan sebagainya itu muncul pada saat zaman ini. Di zaman Kapur berbeda lagi, banyak tercipta batu bara karena banyak tumbuhan-tumbuhan laut yang membusuk menjadi gambut, sehingga menciptakan batu bara yang menjadi cadangan batu bara sampai saat ini. Itu adalah hasil penimbunan dari tanaman-tanaman atau makhluk-makhluk di dasar laut yang membusuk pada sekitar beratus-ratus atau beribu-ribu juta tahun yang lalu, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan, zaman Paleozoikum itu adalah zaman di mana pertama kali muncul yang namanya kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama pada saat itu adalah makhluk yang berasal dari air, yaitu mikroorganisme atau bakteri. Kenapa? Karena pada zaman Paleozoikum ini mulai terbentuk pertama kali atmosfer dan juga hidrosfer, gitu kan? Sehingga curah hujan pun sangat tinggi karena sebagian besar wilayah dunia pada saat zaman ini adalah perairan, sehingga tidak aneh kalau makhluk hidup yang pertama kali muncul di dunia ini adalah hewan air seperti mikroorganisme, ikan, lalu berkembang dan juga mulai muncul kehidupan di daratan seperti halnya tumbuhan-tumbuhan. Belum muncul binatang-binatang di wilayah daratan pada saat zaman ini. Ini adalah tumbuhan dan hewan yang hidup pada masa Paleozoikum. Hanya saja sebagian besar memang sudah punah, dan yang masih bertahan sampai saat ini adalah fern atau tanaman pakis. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum, yaitu zaman sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini pun dibagi ke dalam 3 kala, yaitu ada zaman Trias, ada zaman Jura, dan yang ketiga ada zaman Kapur. Pada saat zaman Trias mulai terbentuk yang namanya daratan yang bernama Pangaea. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pada saat zaman Paleozoikum sebagian besar bumi berbentuk lautan atau air karena pertama kali baru terbentuk hidrosfer. Nah, baru pada saat zaman Trias ini, zaman Mesozoikum ini, daratan mulai terbentuk. Hanya saja daratannya tidak sama seperti saat ini. Jika sekarang benua Eropa dan juga benua Afrika, begitupun benua Amerika itu terpisah-pisah karena dibatasi oleh lautan yang luas, pada saat zaman Trias, daratan itu hanya ada satu yang bernama Pangaea. Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Antartika berada dalam satu daratan yang bernama Pangaea tersebut.
Sehingga saat zaman dulu, ketika kita ingin bepergian dari satu benua ke benua yang lain, tidak memerlukan jalur udara maupun jalur laut, karena hanya ada satu daratan yang bernama Pangea tersebut. Zaman Jura sama halnya seperti judul film yang bernama Jurassic Park, ya kan? Mengapa film tersebut diberi judul Jurassic Park? Karena Jura artinya adalah mamalia besar, atau tidak lain adalah dinosaurus. Nah, perkembangan dinosaurus pada saat zaman Jura ini sangatlah pesat, sehingga tidak lain dan tidak hayal, makanya disebut sebagai zaman dinosaurus. Nah, pada saat zaman Jura ini pula, wilayah Pangea, daratan Pangea tadi itu terpecah menjadi dua benua besar yang bernama Laurasia dan juga Gondwana. Lalu nanti Laurasia dan Gondwana ini pun akan terpecah-pecah kembali menjadi benua seperti saat ini. Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, dan juga Eropa. Lalu kemudian Gondwana akan terpecah menjadi Antartika, Australia, dan juga Afrika. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah zaman Kapur. Kalau di zaman Kapur ini justru terjadi kepunahan massal. Mengapa? Karena terjadi penurunan iklim atau suhu yang sangat ekstrim. Bumi menjadi sangat dingin pada saat itu, sehingga tidak memungkinkan makhluk hidup bisa bertahan, termasuk binatang-binatang besar seperti halnya dinosaurus. Kenapa bisa sampai terjadi penurunan suhu? Karena pada saat zaman ini terjadi hujan meteorit yang sangat besar. Meteorit yang sangat besar, bahkan besarnya itu hampir sama seperti bumi, itu menghantam bumi, lalu menciptakan kebakaran di mana-mana dan menyebabkan dinosaurus pun mati dan punah pada saat itu. Karena kebakaran, banyak asap yang muncul di permukaan bumi, lalu kemudian menutup sinar matahari untuk bisa masuk ke bumi, sehingga terjadi penurunan suhu dan menciptakan kepunahan massal. Sudah terjawab pertanyaan yang kita miliki pada saat awal pembahasan tadi? Oke, lanjut ke zaman yang terakhir, yaitu adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman Neozoikum dan Kenozoikum ini juga dibagi ke dalam dua kala, yaitu ada zaman Tersier dan ada zaman Kuartier. Oke, zaman Tersier. Di zaman Tersier ini, suhu permukaan bumi itu sudah mulai mengalami penurunan, sehingga mulai banyak tercipta kembali tumbuhan-tumbuhan pasca terjadinya ledakan meteorit di bumi. Nah, dari sini mulai muncul juga hewan-hewan darat seperti halnya primata, dan juga yang paling khas adalah mulai banyak muncul gajah purba. Gajah purba tentunya tidak sebesar dinosaurus. Nah, primata pun mulai muncul pada saat zaman ini, dan perkembangannya itu pun sangat pesat. Mulai muncul hewan seperti kerang dan juga kepiting pada era Tersier ini. Nah, lanjut ke zaman Kuartier. Di era Kuartier itu bisa dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Pleistosen dan juga masa Holosen. Di kala Pleistosen itu juga terjadi kembali perubahan iklim yang sangat ekstrim, di mana terjadi 5 kali peristiwa glasial terbesar, di mana sebagian besar es di kutub utara pada saat itu mencair, sehingga menyebabkan kepunahan pula. Makanya kenapa gajah purba pun juga punah, karena pada saat masa-masa zaman es terjadi peristiwa-peristiwa glasial inilah binatang-binatang seperti halnya mamut atau gajah purba ini pun punah, seperti itu. Nah, baru nanti di zaman Holosen ini suhu mulai kembali stabil. Zaman Holosen ini adalah zaman
pada saat kala Pleistosen berakhir sampai saat ini. Jadi sampai saat ini pun masih zaman Holosen ya. Nah, ketika suhu bumi itu sudah mulai turun dan stabil, maka muncullah cikal bakal manusia pertama di muka bumi, yang mana pada saat itu ditemukan dan dinamakan sebagai Homo erectus. Nah, kita tahu kan sekarang kapan pertama kali manusia mulai muncul dan kenapa manusia masih bisa bertahan hidup meskipun pada saat zaman dulu itu ada binatang dan mamalia-mamalia besar, karena manusia dan mamalia-mamalia besar itu tidaklah sejaman.